hukum yang dilakukan oleh 4 mahasiswa dalam menguji ambang batas minimal pencalonan presiden dan wakil presiden merupakan hal yang sangat patut kita apresiasi dan juga menjadi indikasi bahwa Indonesia punya harapan terhadap kaum mudanya sebagai garda terdepan penjaga demokrasi dan konstitusi. Gen Z atau orang muda yang merupakan bagian dari populasi besar penduduk Indonesia hari ini, apabila diikuti oleh kesadaran politik dan demokrasi yang baik, akan berbuah sesuatu yang sangat bermanfaat bagi tata kelola bernegara dan masa depan demokrasi Indonesia ke depan. Apa yang dilakukan oleh rekan-rekan mahasiswa dari UIN Sunan Kalijaga mengindikasikan tentang esensi demokrasi yang memang mensyaratkan adanya warga negara yang aktif dalam kehidupan politik dan bernegara. Dengan warga negara yang selalu aktif terlibat di dalam kehidupan politik dan bernegara, itu bisa mencegah tergelincirnya pemerintahan ke arah yang sewenang-wenang dan juga tetap bisa menjaga demokrasi pada rel dan koridornya. Selain itu, upaya hukum yang dilakukan oleh rekan-rekan mahasiswa itu juga menjadi bagian dari adanya negara hukum yang memang betul-betul rule of law ya, bukan rule by law. Ditambah lagi dengan insentif memiliki pengadilan yang independen, maka kita bisa melakukan sesuatu apabila menghadapi adanya aturan hukum atau aturan main yang tidak adil dan bertentangan dengan konstitusi. Jadi yang dilakukan oleh rekan-rekan mahasiswa ini, aktivisme hukum yang mereka lakukan, selain bagian dari menjaga demokrasi, juga mengindikasikan sebuah negara hukum yang memang menjamin hak warga negara untuk memperjuangkan keadilan. Kita harus apresiasi dengan sangat baik dan justru ini menjadi tantangan ke depan bagi dunia pendidikan hukum kita ya, terutama bagaimana pendidikan tinggi hukum mampu mewadahi dialektika dan juga dinamika yang terjadi melalui upaya-upaya hukum yang mulai banyak dilakukan oleh para mahasiswa hukum sehingga kurikulum pendidikan hukum juga mampu meresponnya sehingga menghadirkan kurikulum pendidikan yang mampu eh, mengoptimalkan potensi-potensi ini dan melahirkan lebih banyak sosok praktisi hukum ke depannya ya, yang tetap bisa menjaga integritas hukum dengan baik dan juga menjaga demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang kita anut. Meskipun harus diakui ya, em, upaya hukum yang dilakukan oleh mahasiswa juga itu dalam banyak wajah begitu. Ada upaya hukum yang dilakukan oleh Almas Saki Biru yang kemudian menjadi jalan bagi Gibran untuk maju di Pilpres untuk kepentingan orang per orang, tapi kemudian ada upaya hukum yang memang untuk kepentingan jangka panjang demokrasi seperti yang dilakukan oleh 4 mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Sebelumnya sudah banyak mahasiswa-mahasiswa lain yang juga melakukan upaya hukum yang sama di Mahkamah Konstitusi ya. Contohnya ada mahasiswa dari FHUI, Ahmad Al-Farizi dan Nur Fauzi Ramadan yang karena permohonan mereka di MK melalui perkara nomor 12 tahun 2024, pilkada tetap terselenggara di bulan November dan tidak jadi dimajukan ke September seperti beberapa usulan anggota parlemen ya yang sempat dituangkan dalam RUU Pilkada. Akhirnya pilkada tetap di bulan November. Bayangkan kalau pilkadanya maju ke September, bisa jadi penyelenggaraan pilkada tidak akan berlangsung baik dan sukses begitu. Yang berikut juga ada permohonan juga dari mahasiswa FHUI, Sandi Yuda Pratama dan Stephanie Gloria yang menguji pasal tentang kebolehan kampanye di kampus. Akhirnya dinamika kampus lebih apa
dinamis ya, dan juga bisa menyertakan pendidikan politik yang baik, karena kampus boleh digunakan untuk atau bisa dilakukan kampanye pilkada di kampus asal tidak menggunakan atribut dan dengan izin dari penanggung jawab kampus, dan ini bisa mendorong kesadaran politik dan demokrasi yang lebih kuat di antara orang muda dan mahasiswa di kampus-kampus kita begitu. Yang berikut juga ada mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fahru Razi ya, bersama Anthony Lee dari Presiden University yang sering menggugat ke MK dan menguji pasal-pasal dalam Undang-Undang Pemilu dan Pilkada yang dianggap tidak demokratis. Misalnya soal syarat usia calon di Pilkada, di mana berkat permohonan mereka di perkara nomor 70 tahun 2024, usia calon itu tetap dihitung pada saat pencalonan dilakukan, bukan ketika pelantikan, seperti halnya putusan Mahkamah Agung nomor 23P/HUM/2024. Jadi banyak sebenarnya talenta-talenta muda yang melakukan aktivisme hukum, yang mempraktikkan ilmu pengetahuan yang mereka dapat di kampus untuk menjaga negara hukum, demokrasi, dan konstitusi di Indonesia. Dan mereka harus dianggap sebagai masa depan demokrasi kita. Mereka harus dirangkul oleh semua pihak dengan baik dan jangan diintervensi. Dan mereka mestinya jadi inspirasi ya, bahwa tidak boleh ada kesewenang-wenangan, karena orang muda akan menjaga negara hukum dan demokrasinya dengan kemampuan dan kapasitas yang mereka punya, yang sama mumpuninya dengan orang-orang yang lebih senior dan tua begitu. Nah, yang juga harus dicatat dari aktivisme hukum ini adalah bagaimana kemudian mereka harus ditempatkan sebagai subjek ya dalam penyelenggaraan negara dan demokrasi kita, dan bukan sekedar objek yang menjadi sekedar sasaran dari proses pemilu ataupun penyelenggaraan pemerintahan. Tapi mereka juga harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan juga di dalam menentukan bagaimana arah bernegara ke depan dengan lebih substantif, bukan sekedar seremoni apalagi formalitas. Jadi kita harus apresiasi upaya hukum tersebut, dan mudah-mudahan ini jadi inspirasi bagi lebih banyak orang muda Indonesia untuk tidak membiarkan ketidakadilan ataupun kesewenang-wenangan pengaturan, karena mereka bisa menggunakan saluran hukum untuk memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi hukum dan politik mereka, serta mewujudkan pengaturan yang betul-betul berkeadilan dan demokratis. Jadi ada yang menjaga dari jalanan melalui protes dan demonstrasi untuk menunjukkan pendapat dan aspirasi serta kebebasan berserikat mereka, tapi juga ada yang mengaktualisasikannya melalui perjuangan di ruang-ruang sidang pengadilan dan berbagai upaya hukum dan advokasi lainnya yang dimungkinkan untuk dilakukan. Saya Muhammad Syahreza. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.